Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan masuk di YouTube gue gitu dari Kak Anastasia. Itu tentang sholat ya kalau kita bekerja di perusahaan Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama gue jawab dulu. Gue sendiri itu kerja di perusahaan manufaktur untuk spare part mobil. Jadi gue kerja sebagai engineer. Jadi kerjaan gue itu ya di Genba atau di proses produksi dan juga di kantor dua-duanya gitu. Jadi tentang sholat, pertama kita harus pahami dulu ya tentang perusahaan Jepang atau budaya Jepang, di mana mereka itu sebenarnya taat terhadap peraturan, sehingga kita juga harus jelas gitu. Sebagai contoh kayak gue untuk sholat itu, waktu sholat gue download dulu, cari di Google, itu gue ambil dari salah satu sumber. Dari situ gue download jadwal sholat untuk 1 tahun, karena di Jepang itu 4 musim ya, sehingga ada perubahan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, sehingga untuk menentukan waktu sholat itu pastinya berubah. Cuma kalau gue sendiri, pertama gue download dulu untuk 1 tahun. Nanti dari 1 tahun itu gue buat resume, sehingga nanti resume itu gue kasih ke Kaisha, sehingga Kaisha tahu gitu dari bulan, contohnya dari bulan 3 sampai bulan 8 itu sholat zuhur dan asar itu jam berapa. Di kasus gue itu, karena pekerjaannya itu yang ada waktu sholatnya yang di tengah-tengah jam kerja itu adalah waktu zuhur dan sholat asar, sehingga gue fokus di 2 waktu sholat ini. Nah kemudian nanti kalau di musim dingin itu, pokoknya antara musim dingin atau musim panas gitu ya, nanti di sholat maghrib juga ada di waktu jam kerja ya. Oke, ini sebagai contoh salah satu cara gue mencari waktu sholat di Jepang. Itu cari aja di Google. Nah nih, kan ada macam-macam ya, ada Islamic Prayer Times. Di sini gue cari prayer time untuk Ibaraki, gue ambil salah satu aja ya. Contohnya nih yang di atas nih. Nah di sini kita bisa lihat ini ya, ada yang jadwal sholat harian, tapi kita juga bisa download jadwal sholat yang tahunan. Nah, bisa geser ke bawah. Nah di sini kita masukin nih, ada monthly, ada yearly. Kalau monthly kita tinggal masukin bulan apa, tapi kita bisa yearly, tahun berapa. Ini contohnya gue ambil tahun 2025 ya. Nah di sini ada jadwal mulai dari Januari sampai Desember ke bawah. Nah ini kita download aja. Bukan download sih, print ya. Kita print aja. Nah nanti di print ini kita bisa save sebagai PDF. Oke, ini kita udah punya jadwal sholat untuk 1 tahun di tahun 2025. Save. Nah dari jadwal sholat yang 1 tahun tadi yang udah gue download, gue rangkum. Karena sholat zuhur itu di waktu istirahat, jadi nggak ada masalah ya. Jadi gue fokus di waktu asar dan maghrib, karena terkadang sholat maghrib itu ada di waktu jam kerja, karena gue kerja sampai 5.15. Jadi terkadang gue minta izin kalau ada memang tugas lebih, gue sholat maghrib dulu gitu. Tapi kalau memang bisa setelah jam pulang kerja, ya gue setelah pulang kerja. Nah dari hasil tadi yang Excel gue print. Nah ini gue kasih ke Kaisa. Di sini juga ada info kalau hari Jumat buat laki-laki itu wajib di masjid sholatnya. Nah jadi dari resume itu nanti kita bisa ngasih tahu nih waktu sholat apa yang kira-kira itu dia ada di antara jam kerja, sehingga perusahaan juga tahu oh di jam segini. Yang kedua itu kita juga harus fair ya. Kalau memang perusahaan keberatan, ya kita juga harus berani, nggak apa-apa potong gaji saya. Itu yang gue sampaikan waktu itu, nggak apa-apa potong gaji saya, cuma dari perusahaan sendiri nawarkan gimana kalau jam kerjanya ditambah. Karena normalnya itu pulang di jam 5.15. Nah gue sendiri itu pulangnya itu di sekitar jam 5.45 lah. Jadi jam kerjanya ditambah sesuai dengan waktu sholat yang gue ambil gitu. Jadi kalau udah teman-teman yang butuh formatnya yang tadi gue tampilin itu, ini ada di kolom deskripsi gue tampilin.
Kalau memang butuh bantuan untuk membuatnya, nggak apa-apa, kontak gue aja. Dengan senang hati kita sesama muslim saling membantu ya, untuk menjaga akidah kita dan ibadah kita di negeri Jepang ini. Karena sebenarnya di Jepang ini sudah mulai familiar dengan kehidupan muslim. Jadi kita sendiri juga harus punya niatan untuk mengenalkan seperti itu. Jangan sampai terkesan yang penting berangkat dulu, sampai di Jepang kita kesulitan untuk sholat gitu. Sehingga nanti ya, mohon maaf ya, mungkin kita jadi lalai terhadap ibadah kita gitu. Nah, salah satu cara gue waktu itu, memang gue sendiri dari sejak interview itu gue menyampaikan bahwa ada waktu sholat, dan gue sampaikan itu sekitar 10 menit. Dan alhamdulillah qadarullah, karena Sacho atau direktur perusahaan gue itu beliau besar di Amerika, sehingga memiliki pemikiran yang lebih open minded ya terhadap kehidupan orang asing atau agama lainnya gitu. Dan Sacho gue sendiri juga terbuka, it's okay katanya gitu, nggak apa-apa ambil 10 menit, nggak masalah ya. Dia bilang ya sama aja lah kayak kita ke WC gitu. Jadi beliau itu udah open minded. Cuma waktu itu ketika gue internship di perusahaan ini, di perusahaan gue ini, gue ngajak Sacho gue ke masjid gitu. Karena waktu itu pas ada kunjungan atau kengaku ke beberapa lokasi pabriknya. Nah waktu itu di hari Jumat gue bilang, Sacho nanti saya ada sholat siang itu di jam makan siang, cuma harus dilakukan di masjid. Jadi dari awal itu gue sampein bahwa ada sholat yang memang harus di masjid dilakukan bersama-sama. Dan alhamdulillah kata Sacho, nggak apa-apa, nanti boleh gak saya ikut. Justru beliau itu tertarik gitu dan mengajak beberapa stafnya, petinggi-petingginya, ayo kita ikut Rifki ke masjid biar kita lihat orang Islam itu ibadahnya seperti apa. Alhamdulillah seperti itu. Atau ada juga beberapa teman yang mungkin Sacho-nya belum ada ketertarikan kayak Sacho gue ya. Jadi teman gue itu ngajak Sacho, yuk ke masjid yuk. Misalnya kayak momen Ramadan ada buka puasa bersama. Jadi bukan terkesan kita ngajaknya ke arah ibadahnya, ngeliat ibadah, tapi kebersamaan orang Islam gitu. Sehingga dari situ alhamdulillah Sacho-nya ngeliat, oh orang Islam kok berkumpul gini ya gitu. Seru banget makan bareng gitu. Sekali azan langsung semuanya ngumpul. Jadi ada ketertarikan, sehingga dari situ timbul ketertarikan seperti itu. Jadi macam-macam caranya ya untuk kita mengenalkan gitu. Cuma yang paling mudah kalau mungkin buat orang Jepang itu diajak makan bareng atau ada momen-momen acara di masjid, itu kita ajak aja Sacho-nya gitu. Nah ini juga pentingnya ketika di Jepang itu, teman-teman kita mendekatkan diri ke masjid, ke arah komunitas yang Islam, sehingga kita juga punya koneksi atau hubungan baik dengan pihak masjid. Dan insya Allah akan jadi bentuk dakwah kita di Jepang untuk mengenalkan Islam kepada orang Jepang. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk beribadah dan juga sebagai seorang khalifah, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Jadi ya dakwahnya yang mudah-mudah aja dulu buat teman-teman kayak gitu. Nah mungkin ini sedikit mungkin bukan mau menyinggung ya, kita sama-sama belajar atau membahas aja. Ini semua adalah dari pemikiran gue, jadi kalau ada yang salah mohon maaf, tapi ya gue coba menyampaikan sebagai kewajiban sesama muslim untuk saling mengingatkan. Jadi memang di Jepang ini ada beberapa saudara-saudara muslim kita itu yang kesulitan sholat gitu. Jadi kalau yang paling sering itu adalah sholat zuhur dan asar itu digabung, sehingga karena sholat zuhur itu di jam 12 jam istirahat, mereka lakuin zuhur dan asar secara bersamaan. Biasanya teman-teman yang kerja di Genba atau seperti konstruksi kayak gitulah gitu. Memang kalau sudah terlanjur masuk ya, gue sih pernah dengar ya memang itu dibolehkan. Cuma ini kita harus sedikit berhati-hati. Karena apa? Islam itu menawarkan kemudahan, tapi bukan berarti kita memudah-mudahkan ibadah kita. Karena apa? Ini akibatnya bisa ke arah kita mengubah syariat. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, mungkin teman-teman pertama kali itu masuk ke perusahaan seperti itu ya, zuhur dan asar ditarik gitu di satu waktu. Karena memang kalau Genba itu kan moving ya, nggak di satu tempat gitu.
akhirnya lama kelamaan itu menjadi normalisasi. Sholat asar dan zuhur ditarik ke satu waktu. Nanti sewaktu-waktu teman-teman punya kohai, itu kan punya junior-junior mengikuti jejak itu. Nah nanti misalkan tadinya awalnya satu orang yang melakukan seperti itu, kemudian ada kohainya mengikuti lagi, ada 10 orang, sehingga udah 11 orang kayak gitu kan. Nah nanti tersebar ke perusahaan lain, akhirnya apa, menjadi satu kebiasaan gitu. Sholat zuhur dan asar ditarik ke satu waktu, akhirnya apa, mengubah syariah bahwa oh ya udah sholatnya digabung aja gitu, sehingga berbahaya ya seperti itu. Jadi ada baiknya memang kalau untuk teman-teman yang udah di Jepang, udah terlanjur ya masuk ke perusahaan yang memang sulit untuk sholat, ya semoga Allah mudahkan teman-teman mendapatkan perusahaan baru atau pekerjaan baru yang memudahkan teman-teman untuk sholat. Sementara mungkin nggak apa-apa ya ditarik ke satu waktu, cuma kita juga harus punya niatan ingin merubahnya, jangan sampai nanti itu menjadi syariat baru terkesannya gitu, bahwa ya udahlah kita sholatnya di satu waktu aja, sehingga nanti merusak apa ya, tatanan syariat bahwa sholat itu ada waktunya kayak gitu. Oke, videonya sedikit berbeda ya, karena tadi ngambilnya itu sebelum sholat Jumat, cuma kepotong karena udah mau sholat Jumat, jadi di hold dulu ngambil videonya, dan ini udah pulang kerja ya. Jadi lanjut lagi tentang yang tadi cerita gue itu. Sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman untuk menggabungkan sholat asar dan zuhur kalau memang memenuhi persyaratannya untuk kita menggabungkan atau menjamak atau mengkodok seperti itu, atau mengkosor ya itu. Pokoknya istilahnya adalah kita menggabungkan dua waktu sholat di satu waktu gitu, kalau memang memenuhi baik dari segi jarak maupun kondisinya seperti itu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika teman-teman menormalisasi atau menjadikan itu sebuah hal yang normal untuk menggabungkan, sehingga perusahaan pun nantinya akan menjadi standar buat mereka. Ketika ada seorang muslim ketika mensetsu atau interview, mereka minta sholat, waktu sholat ya, Kaisa akan bilang, oh itu kita juga ada kok senpai kamu atau senior kamu di sini, dia nggak minta waktu sholat kok gitu. Akhirnya apa, itu jadi turun temurun, dan dari satu perusahaan ke perusahaan lain biasanya punya koneksi gitu atau punya hubungan, dan mereka akan saling kasih tahu, oh ini ada orang muslim juga nih di tempat kita nih, orang Indonesia, orang muslim gitu. Mereka nggak ada masalah kok dengan waktu sholat gitu, sehingga itu akan jadi turun temurun untuk orang-orang selanjutnya yang ingin masuk ke perusahaan atau KSA tersebut gitu. Nah di sini yang jadi titik kritisnya ya menurut gua, ini adalah pendapat gua pribadi. Kalau memang teman-teman mau menanyakan dengan ustadz yang teman-teman percaya, silahkan gitu. Cuma ini adalah pandangan gue pribadi seperti itu, sehingga kita berhati-hati karena kita juga harus menjadi pembuka jalan kebaikan ya, untuk kemudahan teman-teman selanjutnya yang ingin bekerja di Jepang untuk bisa sholat dengan waktu yang sesuai dan dengan kelonggaran gitu, tidak ada masalah seperti itu. Dan hal ini memang beneran terjadi, gue alamin ketika gue dulu bekerja untuk part time ya, atau kerja arubaito gitu. Hotel ini dia sebelumnya sudah ada orang muslim yang bekerja atau arubaito di hotel tersebut, dari negara Bangladesh waktu itu ya gitu. Gak apa-apa nih, mohon maaf gue sebut negaranya supaya ya kita fair aja gitu. Memang ini hal ini yang terjadi gitu. Jadi orang Bangladesh ini muslim, cuma mereka itu tidak meminta waktu sholat, sehingga ketika gue masuk, gue mensetsu atau interview, gue bilang saya minta waktu sholat ya, waktu di jam 12 karena zuhur ya gitu. Terus si manajer hotelnya bilang, oh itu ada juga kok orang Bangladesh yang muslim, mereka nggak ada masalah, nggak ada minta waktu sholat, kok kamu minta waktu sholat gitu. Ya akhirnya gue jelasin ya, sama halnya dengan di Jepang ada larangan merokok, ada orang yang patuh untuk tidak merokok di fasilitas publik, ada juga yang tidak patuh sehingga mereka merokok sembarangan seperti itu. Jadi gue bilang ya, ada muslim yang baik dan taat, ada juga muslim yang tidak taat, tidak mematuhi peraturan seperti itu. Jadi di sini ya semoga sih kita sama-sama belajar ya untuk menegakkan syariat Islam di Jepang ini
sebagai bentuk dakwah kita di Jepang ini. Karena orang Jepang sendiri sebenarnya mereka senang banget gitu dengan orang-orang yang taat peraturan gitu. Dan ada lagi teman gue, kenalan gue gitu, ketika dia ditanya memang kenapa kamu harus mematuhi peraturan untuk sholat gitu, dan beliau tuh cuma satu bilang gitu, kalau saya tidak taat kepada Tuhan yang telah menciptakan saya, apa alasan saya untuk taat terhadap peraturan perusahaan Anda, seperti itu. Jadi maksud beliau itu adalah ya taatnya saya dengan peraturan agama dan perintah Tuhan saya itu adalah jaminan saya akan menjadi orang yang taat terhadap peraturan perusahaan Anda, seperti itu. Dan itu pun kita juga harus komitmen ya, menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim memiliki ketaatan gitu dalam mematuhi peraturan. Contohnya saya sholat waktunya jam 12 ya, saya harus jam 12 sholat gitu. Sama halnya ketika saya harus masuk kantor gitu atau masuk kerja di jam 8 ya, saya harus datang jam 8 gitu. Ketika saya telat, maka saya harus siap untuk menerima kompensasinya dari perusahaan gitu. Dan itu harus kita buktikan terus, seperti itu. Jadi istilahnya ya, kita berdakwah dengan tingkah laku dan habit kita gitu sebagai seorang muslim. Kurang lebih sih seperti itu ya. Gua nggak mau banyak-banyak membahas karena memang bukan ranah gua bukan seorang pendakwah yang baik gitu, tapi gua hanya orang yang mencoba menjalankan perintah untuk berdakwah, seperti itu. Semoga Allah bukakan kemudahan, entah bagaimana caranya Allah membukakan kemudahan buat teman-teman. Kalau memang teman-teman sangat berniat untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu, mendapatkan waktu sholat di kaisar teman-teman, ya entah bagaimana caranya Allah akan bukakan pintu kemudahan untuk kaisarnya teman-teman memberikan izin gitu, entah dari mana caranya ya mereka dapat hidayah, seperti itu. Tapi semoga hidayah itu datangnya dari diri kita sendiri, sehingga itu bisa menjadi amal jariah kita gitu. Oh ya, ada satu cerita lagi. Jadi ada seorang saco di Nagoya gitu ya, ini kebetulan dari kenalan gue juga. Jadi saco ini dia di bidang konstruksi gitu. Sebelumnya saco ini nggak pernah tahu ya apa itu Islam gitu. Cuma ketika suatu waktu tepatnya di bulan Ramadan, jadi mereka sedang membangun gedung gitu, sedang merenovasi masjid kalau nggak salah deh gitu. Nah ketika waktu maghrib datang, azan berkumandang, itu saco ini dia melihat orang muslim langsung berbondong-bondong datang, duduk dengan teratur, dan mereka makan bersama gitu. Beliau ini takjub gitu, oh kok orang muslim apa nih yang dilakuin gitu kan, hanya dengan satu komando gitu kan, dengan azan mereka datang bersama, tidak saling kenal, duduk bersama, makan bersama, dan kemudian saling bercengkrama gitu. Karena beliau tanya gitu, ini apa gitu, kepada seorang jamaah, dan jamaah itu bilang, oh ini kita buka puasa, ayo ikut makan bareng bersama kita gitu. Saat itu kaget gitu, emang boleh saya ikut? Oh kenapa enggak, ayo ikut gitu. Akhirnya makan. Saco itu melihat kegiatan iftar atau buka puasa bersama, kemudian melihat sholat maghrib berjamaah, dibilang, oh ini agama yang benar, ini yang seperti ini nih agama yang benar. Akhirnya qadarullah, dengan hidayah Allah, Saco ini menjadi seorang mu'alaf, dan bahkan keberanian beliau bilang kepada semua karyawannya, saya mulai hari ini menerima Islam. Bagi kalian yang tidak mau menerima Islam, silakan resign, akan saya pecat gitu. Ini nggak tahu ya, mungkin saking euforianya beliau menjadi seorang mu'alaf gitu. Tapi masya Allah ya, ini sebagai bukti bahwa hal remeh yang menurut kita ya, itu bisa menjadi hal besar buat orang Jepang. Oke, mungkin segitu dulu ya sharing gua. Harapan gua ini bukan menjadi sindiran buat teman-teman, tapi ini sebagai lahan dakwah kita bersama, kita saling mengingatkan gitu. Oke, sebelum penutup, gue cuma mau menyampaikan satu hal gitu. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang rasul, sebagai seorang nabi, beliau menghadapi kesulitan dari kaum kafir Quraisy, yaitu kesulitan untuk beribadah dengan terbuka, seperti itu. Rasulullah dan para sahabat
berjuang untuk menegakkan syariat Islam agar apa? Umat Islam bisa beribadah, mentaati perintah Allah dengan mudah tanpa adanya kesulitan atau hambatan lain. Nah, jangan sampai kita yang sudah mengikuti jejak Rasulullah menjadi kafir Quraisy itu yang justru membalikkan keadaan yang tadinya kemudahan untuk beribadah menjadi sulit beribadah karena kelemahan kita gitu dalam menegakkan syariat Islam. Mungkin itu dulu yang dapat gue sampaikan. Bagi teman-teman yang mau bertanya tentang apa aja di Jepang, kerja di Jepang terutama ya, mungkin bisa masukin pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti akan gue jawab dengan video gitu, karena harapannya bisa menjelaskan langsung dari bibir gue gitu kan, menyampaikan dan tidak ada salah paham dalam penyampaiannya seperti itu. Segitu yang bisa gue sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.